Bapak Ibu yang sangat saya hormati, ini permasalahan yang hari muncul. Tadi disampaikan, oligarki politik. Sulit mengirim kritik dan saran. Orang tidak mau dikritik. Atau kritiknya versi Bung Rocky yang kemudian menggelegar terus. Dan ada orang yang sakit hati. Buat saya biasa saja. Saya pernah dikritik beliau, saya tulis, menurut saya Bung Rocky itu kritikus politik terbaik abad ini untuk Indonesia. Saya tulis Bu, terbuka. Karena apa? Ya begitulah caranya Rocky. Ada yang jenis ini, ada yang ilmuwan, ada yang lebih kalem. Ya sudah, itulah menurut saya. Kita dengarkan. Apa yang keliru dari beliau, karakternya memang begitu. Ini menurut saya asik-asik aja gitu. Nggak perlu baperan. Maka kemudian kita dari permasalahan ini coba kita dorong. Kita merangkul, mendengarkan semua dengan membuka ruang lebih banyak dialog. Kalau anak sekarang bilangnya piknik dong, piknik. Dan pikniknya mesti jauh. Agar kemudian kita bisa mengerti lebih banyak hal gitu. Dialog itu saya terjemahkan. Dan tadi sudah saya katakan, mana yang harus mendapatkan afirmasi. Dan kemudian dengan teknologi ternyata sebenarnya kita bisa membuat seperti government super apps. Karena teknologi itu yang harus dibutuhkan oleh anak-anak muda. Kalau langsung lapor, langsung kritik nanti dimarahi, mereka takut mendapatkan persoalan, bahkan para komika juga begitu, maka kemana? Dengan alat. Akhirnya mereka lebih bisa menjalankan itu. Lanjut. Saya kira sudah masuk yang terakhir. Maka kemudian saya ambil satu contoh saja. Kesenjangan kota, desa, ada dana desa, kemudian ada permintaan dana, kelurahan kok nggak ada Pak? Ya kelurahannya ditunjuk. Itu political appointee. Maka kemudian kota, saya kira ada Pak Wali Kota di sini, pasti akan bisa masuk ke bawah. Akan RT RW dulu diurus Pak Wali Kota, saya melihat praktek di sini bagus banget, ya. Kita sampaikan bagaimana kemudian desa tidak dikotakan. Desa biar menjadi desa, ini salah satu contoh aja. Dan kemudian dia berkembang karena SDM-nya diperbaiki. Ketika kemudian akses pendidikan sulit, kemudian kemiskinan juga menjadi kendala untuk mereka bisa mendapatkan akses pendidikan bagus. Setidaknya pengalaman saya sendiri. Maka keluarga miskin yang hari ini ada, oke, ada kategori mungkin desil 1, desil 2, yang negara harus mengambil alih untuk memberikan bantuan terus-menerus. Tapi saya kira yang nyebur, terus kemudian mereka punya kemampuan anak-anak yang hebat dari keluarganya, kita kasih akses pendidikan. Saya bayangkan kalau satu keluarga miskin ada satu sarjana yang kita berikan akses pendidikan yang dijamin oleh negara, rasanya dia akan merubah nasib keluarganya. Saya punya pengalaman sedikit Bapak Ibu. Kenapa ya kemudian kita kasih terus mereka miskin? Ketemulah satu keluarga dan mereka menyampaikan gini, Ibu problemnya apa? Pak saya mau mensekolahkan anak saya. Menyekolahkan anak saya itu sulit Pak. Kami nggak punya biaya. Kita kasih beasiswa gimana? Pak kami nggak bisa alat transportasinya. Sekolah virtual bagaimana? Ya kita butuh waktu. Untuk belajar, untuk punya alat, untuk ya membeli dan sebagainya. Pinginnya sekolah yang seperti apa? SMA, SMK, ini anak-anak SMP ini. Pak saya maunya SMK Pak. Kenapa SMK? Biar cepat kerja. Inspirasi yang muncul dari masyarakat ini kemudian saya bikin, oke yuk kita membuat SMK hanya untuk keluarga miskin, kita jamin seluruhnya, boarding school, dan ternyata investasi 3 tahun ini hasilnya luar biasa. Tahun keempat mereka sudah bekerja, dan mereka selesaikan hutang keluarganya, dia selesaikan urusan rumah tangga di keluarganya, dan yang saya terharu, ibu saya sekarang nggak boleh kerja Pak, dia harus istirahat di rumah. Gantian saya yang bekerja. Sebuah nilai budi pekerti menurut saya yang hebat sekali diberikan oleh si anak. Dan dari desa mereka bisa mengakses pendidikan, dia kembali ke desa, kemudian dia membangun dengan segala kearifannya, dan inilah yang kemudian bisa mendorong anak-anak kita bisa punya sesuatu yang lebih baik.